Nanti kita akan bacakan di akhir sesi. Baik. Yang kedua, pembicara kedua adalah Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono selaku Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat sore, Bapak. Pak Yoyon, selamat sore. Matur nuwun, Mbak Kidung. Oh, nggih, Prof Yoyon. Monggo, Prof, langsung saja. Adik-adik ini keburu mau malam mingguan, Prof. Kuliah sambil nggak konsen. Baik, Prof Yoyon, kita dari tadi membahas transformasi pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat, disebut juga PLS, menghadapi era revolusi industri. Dari Prof Yoyon sendiri, apakah ada kiat-kiat, motivasi, atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita? Sehingga kita selaku pelaku dari PLS ini bisa terus meningkatkan etos kerja nantinya atau mampu bersaing di dunia industri. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan, Prof. Terima kasih, Mbak Kidung dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pak Hamid Muhammad, PhD, yang tadi sudah membuka, staf khusus Mendikbud, kemudian Pak Dr. Samto, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Ya. Teman-teman yang di bagian timur saya kira sudah selisih 2 jam dari bagian barat, yang tengah sudah selisih 1 jam. Ya. Oleh karena itu saya tidak akan panjang-panjang menjelaskan. Pertama tadi sudah lengkap sekali disampaikan oleh Pak Hamid Muhammad, ya, esensinya dan substansinya. Ya. Kemudian diperjelas juga oleh Pak Dr. Samto tadi, ya. Dan saya akan menggarisbawahi dan merinci atau mendetailkan bagian-bagian yang penting tadi. Ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, ya. Nanti di dalam makalah saya ada, ya, tidak perlu disajikan sekarang, ya. Ada tiga apa namanya, bukan karangan, ya. 3 kutipan saya dari sumber-sumber yang dipercaya tentang revolusi industri 4.0 dan society 5.0, ya, yang nanti bisa di-upload di situ. Yang penting di sini ingin menggarisbawahi tadi bahwa kita menghadapi perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan budaya, perubahan politik, perubahan kesenian, perubahan pendidikan, ya. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Hamid Muhammad, perubahan lapangan kerja. Ada banyak lapangan kerja yang jenis-jenis pekerjaan yang baru sama sekali, ya. Tetapi ada sekian puluh ribu lapangan kerja yang akan hilang, ya, yang disebabkan oleh perubahan teknologi, ya, perubahan pembangunan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Di sini ada 3 catatan yang ingin saya sampaikan. Pertama berkait dengan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global yang dampaknya kepada kita sangat luar biasa. Ya. Dan tadi dari perkembangan ekonomi global itu adalah struktur dan jenis pekerjaan yang akan mengalami banyak perubahan. Ya. Saya kira di situ. Dan akibatnya adalah banyak kompetensi lama yang hilang atau yang tertinggal dan muncul kompetensi baru yang harus dikuasai. Di samping tetap ada tadi yang disebut Pak Hamid itu dengan Pak Samto, kompetensi yang general competencies. Ada yang menyebut 4C, kreatif, critical, ya, kolaboratif, dan communication, banyak sekali yang tentang itu. Ya. Jadi itu general kompetensi yang harus dikuasai oleh para mahasiswa. Tidak hanya dikuasai oleh para mahasiswa, tapi juga dikuasai oleh para dosen. Mahasiswa tidak mungkin bisa berkembang seperti yang diharapkan itu
manakala dosen-dosennya juga tidak bisa berkembang. Nah, baru dari dosennya itu bisa berkembang, kemudian tentu tadi Pak Hamid sudah mengatakan kurikulumnya juga harus berkembang. Tidak lagi kurikulum dengan muatan-muatan mata kuliah lama yang sudah ketinggalan zaman. Harus ada mata kuliah yang memang prospektif ke depan. Oleh karena itu, jurusan PLS di Indonesia atau di manapun harus mengkaji bagaimana sosok masa depan kita itu. Lapangan pekerjaannya, pertumbuhan ekonominya, kehidupan masyarakatnya, ya, penggunaan gadget dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelasin itu, ya. Dan itu berdampak kepada perubahan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada berdampak kepada perubahan fakultas berdampak pada yang ini saya kira tidak usah aja Pak, nanti biar dipelajari. Kalau terus saja ke bawah, paling bawah. Naik. Ya seperti ini contoh, yaitu ini yang bidang ini. Ini yang infrastruktur. Naik lagi kalau mau dijelaskan di atas. Terus tolong ya naik lagi. Nah ini ya. Sebelumnya. Nah ini. Ya. Kita ingin dengan kemajuan teknologi dan sebagainya itu, jangan lupa kehidupan manusia pun akan menjadi lebih baik. Ini tantangannya. Dan sekarang kehidupan manusia itu belum menunjukkan tanda-tanda lebih baik. Apalagi di masa COVID-19. Sebelumnya lagi, Mbak. Ini, ya. Nih, tadi disebut oleh Pak Hamid Muhammad, ya. Ada big data, ada artificial intelligence, ada sensor, ada physical space, ya. Ada cloud, ada cyberspace, dan sebagainya. Ya, kita hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini saya kira 5 hal yang harus dijadikan pedoman. Ini indikator yang tadi saya sebut ada perubahan nama kehidupan manusia. Dan yang ini dilewati aja Mbak, Mas. Ini hanya contoh bahwa kita menghadapi satu tantangan yang sangat luar biasa, ya, yang disebut dengan society 5.0 itu, ya. Tadi saya mengatakan, ini dia aja Mbak, tidak usah ditayangkan aja, ada perubahan lagi. Nah, tidak usah ditayangkan. Tadi saya mengatakan bahwa perubahan ekonomi, perubahan lapangan kerja, perubahan kompetensi, ya, muncul yang baru. Yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid bahwa mahasiswa harus memiliki itu semua. Untuk memiliki itu semua, syaratnya apa? Syaratnya dosen juga harus berubah. Kurikulumnya berubah, tadi Pak Hamid mengatakan paradigmanya juga harus berubah, termasuk pembelajaran juga harus berubah. Tadi saya menangkap dan memang kenyataannya begitu. Pembelajaran yang sering dilakukan oleh pendidikan non formal itu sekarang banyak diadaptasi oleh pembelajaran di dalam sekolah, antara lain dalam suasana COVID yang sekarang kita hadapi tadi. Poinnya, para mahasiswa sekalian, ya, para mahasiswa harus memiliki kompetensi yang beda dengan kompetensi yang selama ini dirancang oleh kita. Termasuk tadi yang sangat penting adalah kompetensi berkomunikasi minimal dengan salah satu bahasa asing, ya, tadi bahasa Inggris yang disebut itu. Dan tadi ada 4 kompetensi itu. Nah, kalau lulusannya ingin seperti itu, artinya yang dipelajari oleh mahasiswa juga harus sama dengan itu. Ya, bagaimana caranya? Kurikulumnya dirubah. Dan ini harus mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ya, yang tadi oleh Pak Hamid disebutkan istilah teknisnya. Kurikulum kita tidak lagi bersifat supply driven, tetapi harus bersifat demand driven. Jadi memang kita berbasis bukan lagi pada penyediaan, tetapi pada kebutuhan.
kebutuhan luar biasa, dan tadi disebut akan ada sekian banyak lapangan pekerjaan yang tumbuh. Nah, kalau pembelajarannya berubah, kurikulumnya berubah, ya tidak diikuti oleh dosennya, tidak berubah, keilmuannya tidak berubah, ya tidak akan tumbuh. Ya. Oleh karena itu, satu, dosennya berubah, paradigmanya berubah, kurikulumnya berubah, pembelajarannya lebih harus berubah, maka akan menghasilkan mahasiswa yang siap untuk menghadapi kehidupan dalam konteks perubahan teknologi, perubahan masyarakat, perubahan ekonomi, ya, dan lain-lain ya, yang tadi sudah digambarkan oleh Pak Hamid, ya, dan juga digambarkan oleh Pak Dr. Samto. Nah, program-program pendidikan nonformal yang kita kenal sekarang ini, ya, yang tadi disebut salah satunya adalah pendidikan kesetaraan, ya tentu harus mengalami perubahan. Pendidikan keaksaraan tidak lagi hanya baca tulis fungsional, tidak lagi kemudian pengetahuan fungsional, ya, karena definisinya sudah lain lagi. Ya. Yang disebut dengan literasi, yang disebut dengan numeracy, itu sudah mengalami perubahan banyak. Ya. Meskipun ada konsep tadi, ya, science, teknologi, ya, STEM itu yang tadi disampaikan oleh Pak. Jadi ada perubahan-perubahan segitu. Nah pertanyaannya, apakah kurikulum di kita, di jurusan-jurusan PLS itu sudah mengalami perubahan apa? Yang kedua, pembelajarannya sudah mengalami perubahan apa? Berubah tidak hanya karena COVID-19 menggunakan online seperti ini, ya, tetapi juga substansi kurikulumnya harus mengalami perubahan. Di tempat saya, di Jogja, jurusan PLS Jogja, ya, sudah membahas kurikulum merdeka, belajar merdeka dan sebagainya, yang itu memerlukan penerjemahan yang sangat luar biasa panjang. Karena memang dunianya sudah mengalami perubahan yang sangat banyak. Oleh karena itu, kurikulum di PLS ya, bukan kurikulum yang disederhanakan, bukan sama sekali. Tapi kurikulum yang dipadatkan. Mengapa? Karena kehidupan itu semakin kompleks. Ya. Tidak mungkin kehidupan semakin kompleks, kemudian kurikulumnya disederhanakan. Ya. Formatnya agak beda. Ya. Mungkin tadi yang disebut dengan general kompetensi. Nah, berikutnya para mahasiswa sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau kita tidak mau ketinggalan dengan perubahan, artinya kita harus siap beradaptasi dengan perubahan itu, menyesuaikan dengan perubahan itu. Terutama adik-adik yang tadi disebut oleh Pak Hamid, ya, kita punya bonus demografi, puncaknya 2035, ya, dan Anda termasuk di bagian itu, ya, dan tentu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang minimal itu kehidupan 2025, 2030, 2035. Yang sangat sulit kita bayangkan kehidupan itu akan seperti apa. Ya, karena sifatnya yang unpredictable, ya, cepat bergerak, ya, kadang-kadang juga usang yang kita miliki itu, ya kadang-kadang juga ambigu, ya, di sini begini, di situ begitu dan sebagainya. Ya. Yang sangat penting adalah bahwa perubahan-perubahan ke depan itu sifatnya adalah unpredictable, tidak dapat diprediksi. Nah kuncinya kita siap dengan perubahan itu dan kita mempunyai kemampuan untuk berubah. Ya. Yang ini disebut di dalam berbagai macam textbook, itu disebut dengan kompetensi abad 21. Yang 4 jenis yang tadi sudah disampaikan, ya, kreatif, critical, ya, collaboration, ya, dan tadi yang terakhir adalah communication. Banyak sekali. Ya. Tadi sudah dicatat oleh Pak Hamid dengan Pak Santo, manusia kita itu harus menjadi manusia yang bermoral, yang punya etika, yang punya karakter, yang punya jati diri. Nah, di sini saya ingin mengatakan, individunya baik, belum tentu masyarakatnya baik. Ya, yang tadi oleh Pak Samto istilahnya, ada yang disebut dengan karakter individu, dan ada yang disebut dengan karakter kinerja.
banyak orang secara individu itu baik, tetapi di dalam kinerjanya tidak baik. Nah, kita di PLS diharapkan manusia secara individual itu baik, selaras dengan manusia secara kolektif dalam kehidupan masyarakat juga baik. Karena tidak mungkin masyarakatnya baik ya kalau individunya tidak baik. Baliknya individunya baik, belum tentu masyarakatnya juga baik. Maka ada karakter individu dan ada karakter sosial, karakter masyarakat yang harus sinkron. Gitu. Dua-duanya itu basicnya di situ. Oleh karena itu, ya, Mbak Kidung masih lama nggak? Mbak Kidung? Ya, kalau belum diingatkan saya masih terus saja ini Mbak Kidung sedang asik kelihatannya. Nah, jadi ada beberapa aspek penting. Satu, oleh karena lingkungan berubah, maka lulusannya harus berubah. Ya, lulusannya harus berubah. Nah, untuk kepentingan supaya lulusannya itu berubah, ya, otomatis kurikulumnya harus berubah. Otomatis pembelajarannya harus berubah. Otomatis pengelolaannya juga harus berubah. Otomatis lingkungan belajarnya harus berubah. Dan otomatis paradigma ilmunya berubah, dan praktis lagi dosen-dosennya harus berubah. Kalau para mahasiswa melihat foto saya sekarang ini, sejak COVID-19 ini rambut saya ini belum dipotong. Bukan karena senang gondrong ini, bukan ya. Karena COVID-19 itu saja potong. Ya, itu salah satu sebab mengapa kemudian kita melakukan perubahan di dalam pembelajaran itu. Karena ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, para mahasiswa sekalian, nanti minta panitia, ya, ada 3 kelompok slide yang saya siapkan. Slide pertama yang tadi sepintas lalu sudah ditayangkan, ya, karena tidak mungkin saya tayangkan satu-satu dalam waktu yang sangat pendek ini. Isinya bagaimana gambaran susahnya atau membelenggunya kehidupan yang disebut dengan masyarakat 5.0, Society 5.0. Itu dipahami, ada semua di situ. Ya. 5 yang penting tadi saya sampaikan, juga disampaikan oleh Pak Hamid Muhammad. Ada yang disebut dengan Big Data, ada yang disebut dengan IoT, ada yang disebut dengan Artificial Intelligence. Dan itu semua saya kira tadi sudah dijelaskan akan merubah kehidupan manusia. Di dalam slide kelompok yang kedua, di situ akan dijelaskan digambarkan tentang revolusi 4.0. Yang konon kalau kita mengikuti perkembangan, revolusi industri 4.0 itu sudah bertahun-tahun yang lalu, ya. Dan sekarang muncul yang namanya revolusi industri 5.0. Nah, kalau kita mengatakan sekarang ini adalah revolusi industri 4.0, ya, artinya revolusi 3, revolusi 2, revolusi 1 itu sudah terlewati. Tetapi kalau kita ingin melihat perkembangan masyarakat yang di kelompok slide yang pertama tadi itu, mulai dari masyarakat berburu, ya, menjadi pertanian, menjadi industri, dan sebagainya. Jangan lupa Indonesia itu masih ada kelompok masyarakat yang masyarakat pertama, suku-suku asing itu, ada yang sudah pertanian, dan para mahasiswa kalau lihat tayangan televisi, sekarang banyak pejabat-pejabat pensiun itu bercocok tanam dengan hidroponik dan lain-lain itu. Ya. Jadi kembali ke pertanian yang seperti itu. Ya. Maka dulu ada konsep yang disebut dengan prosumen. Ya. Kita harus menjadi seorang konsumen, artinya menjadi seorang produsen dan sekaligus seorang konsumen. Di situ saya kira salah satu kaitan. Ada juga kita sudah masuk industri, ya, tapi industri kita itu bukan industri high tech, ya. Kalau industri kita high tech itu dari sekarang kita sudah banyak mem-PHK. Dan nanti yang tadi diprediksi, ya,
ya, revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu semua sudah serba otomasi. Semua sudah berbasis teknologi. Tenaga manusia tidak akan lagi banyak dipakai di sini. Itu ada di dalam kelompok yang slide saya yang kedua. Dalam kelompok slide yang ketiga, yang nanti Anda bisa minta ke panitia, di situ saya menceritakan ya, dengan mengambil ilustrasi yang ada di sana, bagaimana kemajuan ilmu teknologi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan berpengaruh terhadap pendidikan. Itu konsekuensinya. Ya. ICT berpengaruh pada kehidupan manusia. Contoh kecilnya para mahasiswa, ya, Mbak Kidung juga mungkin bisa menjawab, berapa jam memegang handphone setiap hari. Kan bangun tidur, handphone yang dicari, katanya. Mau tidur, ya mau tidur juga. Handphone juga yang dilihat. Ketergantungan terhadap gadget seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, beberapa yang tadi saya sampaikan itu semuanya harus mengalami perubahan. Termasuk saya yang dalam 2-3 bulan lagi akan pensiun. Ya. Harus merubah juga. Dari terbiasa hidup sebagai seorang pegawai negeri, akan berubah hidup menjadi seorang pensiunan, ya, dalam lingkungan-lingkungan tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita akan mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Kata kunci yang tadi disampaikan oleh Pak Hamid, saya ingin menggarisbawahi. 1, jangan pernah putus asa. 2, kuatkan niat kita untuk maju. Jangan apa yang dikatakan orang lain menjadi beban pikiran kita, nggak usah. Kepercayaan diri kita harus kuat dan tumbuh. Tanpa kepercayaan diri, tanpa kesiapan untuk maju, ya, menghadapi hidup dalam abad 21, ya kita akan ketinggalan. Kata orang, kejurusan kita dipertanyakan, nggak usah ditanggapi. Kita jalan terus saja. Itu Mbak Kidung itu sukses dengan cara lain dia. Ya. Tapi modalnya adalah modal dari PLS. Ya. Peluang-peluang sangat terbuka. Dan anehnya, Bapak-Bapak, para mahasiswa sekalian, kalau melihat satu homeschooling yang bagus, ya, itu bukan dari lulusan PLS yang banyak. Kaseto orang psikologi. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita tidak bergelut di dunia itu? Ya, di dunia kursus juga begitu. Di dunia pelatihan juga begitu. Sebetulnya itu peluang-peluang yang sangat itu menjadi milik kita, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar, ya, karena kita tidak percaya dengan dirinya sendiri, tidak percaya dengan ilmu yang kita miliki, ya. Dan jangan lupa terakhir, ya, kalau lulusan ingin berubah, otomatis mahasiswanya harus berubah, ya, kurikulumnya berubah, ya, dosennya berubah, termasuk lembaganya. Lembaga itu bisa fakultas, lembaga itu bisa jurusan, harus juga mengikuti perubahan itu. Ya. Kelihatannya Mbak Kidung ini akan memberitahu saya waktunya sudah. Ya, Mbak Kidung waktunya sudah habis apa masih? Waktunya sudah habis apa masih bisa ditambah? Mbak Kidung? Hidung ketiduran kali, Pak. Pak Samto, gimana kabarnya Pak Samto? Mohon maaf Pak, sebelumnya sepertinya Kak Kidung sedang ada masalah dengan jaringan. Ya, biasanya koneksinya memang tidak stabil ya. Ya, memang begitu. Itu catatan saya, ya, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Habib Muhammad. Ya, intinya itu sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Habib Muhammad itu. Ya.
Ya, kita menghadapi tantangan, kita harus berubah, ya. Kita sendiri harus berubah, ya, dan kita harus memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk berubah itu. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Samto juga, ya. Contohnya tadi di pendidikan kesetaraan, ya. Dan saya waktu minggu yang lalu Pak Samto diminta mereview draft standar pendidikan kesetaraan, ya. Sebenarnya itu standar itu sudah ketinggalan 10-15 tahun yang lalu. Ya. Jadi harus ada mengalami perubahan sebenarnya begitu. Tapi ya, alhamdulillah sudah kelihatannya sudah selesai. Para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, ya Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Betul-betul saya sudah menyiapkan bahan, ya. Tapi setelah saya melihat yang disampaikan Pak Hamid Muhammad dengan yang disampaikan Pak Samto, itu esensi yang harus kita bicarakan hari ini. Ya. Apa intinya? Intinya pendidikan non formal, ya. Dan saya lebih senang menggunakan pendidikan luar sekolah sebetulnya, karena kalau menyebut pendidikan non formal, pendidikan masyarakatnya tidak disebut, ya. Yang menyebut pendidikan luar sekolah saja. Ya. Luar sekolah itu harus mengalami perubahan. Siapa yang ada di dalam pendidikan luar sekolah itu? Satu, ada dosennya, ada mahasiswanya, ada lulusannya, ada kurikulumnya, ada pembelajarannya, ada manajemennya, ada sarana prasarananya dan lain-lain. Itu semua harus mengalami perubahan. Yang sekarang kentara sekali, ternyata sarana prasarana untuk untuk Zoom, ya, untuk Zoom meeting, untuk web dan macam-macam itu ternyata kalau dilakukan secara bersama-sama, suatu universitas, ya, kuliah setiap saat juga ternyata bebannya nggak kuat. Ya. Belum lagi dari mahasiswa yang meskipun sudah dapat bantuan kuota dari Pak Menteri, ya kadang-kadang sudah dicek itu juga nggak ada lagi kuota itu kemana. Ya. Jadi itu ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Saya ingin berterima kasih kepada Imadikus, ya, yang mengundang saya dalam kesempatan ini. Dan saya berterima kasih juga kepada Pak Dr. Samto ini. Sudah 2 kali ketemu di webinar ini. Ya. Tapi saya sudah lama tidak pernah diundang Pak Samto ini. Jadi kadang-kadang harus... Kopi drop. Silaturahmi akademik lewat begini kan sebetulnya kerjasama juga gitu. Dan saya hampir 2 minggu ketemu dengan teman-teman lewat ini. Lewat Zoom ini, ya, untuk saling berbagi. Dan saya harus mengatakan di sini Pak Samto dengan Pak Hamid, ternyata merubah paradigma dosen juga tidak mudah. Iya. Itu saya sudah tidak mudah. Dan sering ketemu salah pahamnya, beda-beda dan sebagainya. Termasuk salah satu yang penting dan sudah berkali-kali didiskusikan tadi yang disampaikan oleh Pak Samto itu. Apa yang dilakukan oleh pendidikan non formal yang sudah sejak lama sekarang sudah diadaptasi oleh sekolah. Ya. Jadi sudah tipis, sangat-sangat tipis bedanya sekolah dengan bedanya pendidikan luar sekolah. Di dalam sekolah ada pendidikan non luar sekolah dan di dalam pendidikan luar sekolah juga ada pendidikan sekolahnya. Nah ini kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman kita. Ya, kalau kita ini PNF, ya bicaranya harus tentang PNF. Padahal situasinya sudah berubah. Terima kasih terakhir kepada para mahasiswa, ya, dan Bapak Ibu dosen yang barangkali ada di sini, khususnya Mbak Kidung, Pak Ramadita, sama tadi yang stand up comedy masih apa namanya, Pak? Kak Yoga, Pak. Pak Kak Yoga, ya. Ya, Kak Yoga tadi saya kira sangat lulusan yang sangat luar biasa untuk malam, ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf andai kata ada yang tidak berkenan. Silakan dipelajari apa yang saya siapkan di dalam kelompok sains 1, 2, dan 3 untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tadi dampak teknologi, dampak kemajuan perubahan masyarakat, dan lain-lain. Saya ingin mohon maaf andai kata yang kurang berkenan. Terima kasih Mas. Lupa lagi Ketua Imadikus.
Ismail Mahmud, Pak, namanya. Ya, Pak. Sudah ketemu berkali-kali di Jakarta ya, saya kira. Ya, terima kasih sekali. Pak Samto matur suwun ya, kita sudah bersama-sama di sini. Ya, Pak Hamid Muhammad, saya kira tadi juga terima kasih sekali. Saya tidak sempat tegur sapa karena di awal-awal tadi agak tidak kedengaran suaranya. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Kidung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Samto dan juga kepada Bapak Profesor Dr. Yoyon Suryono yang telah menyampaikan, memaparkan materi yang luar biasa pada hari ini. Nah, selanjutnya Pak, kita masih memasuki ini Pak, sesi tanya jawab